Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mahasiswa dan mahasiswi saya sekalian dan sahabat Bang Niko Official, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang jarimah, ya, perbuatan zina, ya. Jarimah dari perbuatan zina. Kita definisikan dulu dalam fikih zina itu apa? Zina itu adalah tindakan atau hubungan badan antara seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mana itu dilakukan kepada pasangan yang bukan istrinya atau pada pasangan yang tidak terikat dalam ikatan yang sah dalam agama kita, sehingga orang yang melakukan hubungan badan secara ilegal itu dinamakan dengan perzinahan. Dia melakukan badan bukan dengan istrinya, bukan dengan suaminya, ya. Itu dinamakan dengan perzinahan. Jadi perzinahan itu adalah hubungan kelamin laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar tanpa ada paksaan apapun. Zina ini termasuk ke dalam dosa besar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut. Pertama, perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait oleh hubungan pernikahan. Kedua, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terkait perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terkait perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Artinya, secara konteks bahasa, pengertian fikih dan juga pengertian Kamus Bahasa Indonesia, hubungan perzinahan itu ada konteksnya sama, yaitu hubungan mereka itu ilegal, artinya tidak terikat suatu perkawinan yang sah. Jadi dalam hukum Islam, seseorang melakukan hubungan suami istri tidak dengan istrinya, maka itu dikatakan perlakuan zina. Ada seorang yang sudah berkeluarga berzina dengan seorang perempuan, ya, melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan, seorang laki-laki melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan yang tidak, di antara mereka tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka itu dinyatakan suatu perzinahan. Baik perempuan itu lajang, perawan atau belum menikah, atau apalagi perempuan itu sudah terikat perkawinan dengan orang lain, itu juga sama saja. Jadi perzinahan ini adalah hubungan kelamin yang tidak adanya ikatan pernikahan yang sah. Antara lajang dengan seorang perawan yang sama-sama mereka belum menikah, mereka melakukan hubungan kelamin, hubungan suami istri, apakah dikategorikan zina? Maka dalam hukum Islam itu termasuk dalam kategori zina, karena mereka melakukan hubungan badan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Itu definisi, ya. Berikutnya kita akan apa unsur-unsur dari jarimah zina dalam fikih jinayah ini. Unsur-unsur dalam jarimah zina itu, pertama, adanya persetubuhan yang diharamkan. Dia bersetubuh diharamkan, maka itu unsur pertama. Maksudnya apa? Mohon maaf, yang dimaksud dari unsur pertama ini adalah persetubuhan yang diharamkan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun sedikit, atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuan selama penghalang itu tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Itu unsur jarimah pertama. Ada persetubuhan yang diharamkan. Saya ulangi, mohon maaf, masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuma sedikit, atau dengan adanya penghalang, ya, penghalang yang tipis tapi selamat penghalangnya itu tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Itu unsur pertama dalam jarimah zina, yaitu unsur pertama persetubuhan yang diharamkan. Yang kedua,
adanya niat dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Dia tahu bahwa itu wanita suami orang. Dia tahu bahwa perempuan itu dengan dirinya tidak terikat perkawinan. Dan dia tahu bahwa dirinya adalah suami orang. Dan dia tahu tindakan itu tidak dilakukan di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Maka dengan adanya kesengajaan dia melakukan itu, adanya niat untuk melawan hukum, itu menjadi unsur yang kedua dalam jarimah zina. Maka itu masuk ke dalam lingkup jarimah zina yang akan mendapatkan sanksi dari itu. Itu dua unsur ya, unsur jarimah zina. Lalu berikutnya hukuman zina. Nah, tadi kita sudah membahas definisi, kita membahas unsur, habis itu kita membahas yang ketiga ini hukuman zina. Jadi dalam fikih jinayah jarimah zina ini dibagi menjadi dua, yaitu namanya zina bagi ghairu muhsan, yang kedua zina bagi muhsan. Apa itu zina bagi ghairu muhsan? Adalah zina bagi seseorang yang belum pernah terikat dalam ikatan perkawinan. Dia belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Itu ghairu muhsan, artinya dia itu seorang lajang atau dia seorang jejaka atau dia seorang perawan yang sama sekali tidak pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka hukuman bagi orang seperti ini ghairu muhsan adalah didera sebanyak 100 kali. Sedangkan bagi muhsan, orang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, baik dia janda ataupun dia duda, maka hukumannya itu adalah didera, dicambuk 100 kali dan dirajam. Dirajam ini adalah dilempari dengan batu oleh masyarakat, oleh orang banyak sampai dia meninggal. Nah, mahasiswa-mahasiswi sekalian, dalil-dalilnya itu sudah sangat jelas. Kita bisa melihat surat An-Nisa ayat 15-16 ya, di mana ayat ini menjelaskan bagaimana hukuman orang berzina. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 15-16 ini dulu orang berzina ini dikurung di dalam di kamar sampai dia menemui ajalnya. Nah, ayat ini dinasakh ya, dihapus dengan ayat berikutnya, seperti ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan bahwa hukuman orang yang berzina itu didera sebanyak 100 kali. Dan hadis juga menjelaskan bahwa hukuman bagi seseorang yang sudah terikat pernikahan, yaitu muhsan, yaitu dirajam sampai dia meninggal dunia. Dirajam itu adalah dikumpulkan masyarakat banyak lalu dilempari ya, jadi dilempari dengan batu, dikubur setengah badan, kepalanya saja dilempari sampai wafat. Itu saya rasa yang poin-poin penting yang perlu saya sampaikan di dalam materi jarimah zina itu. Tadi saya sudah menyampaikan definisinya. Yang kedua, saya sudah menyampaikan unsur dari perbuatan zina itu. Ya, ada dua unsur seseorang yang dikatakan melakukan sebuah perbuatan zina, yaitu adanya persetubuhan yang diharamkan. Yang kedua, adanya unsur kesengajaan atau dia memahami adanya unsur kesengajaan di mana dia tahu perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Dan yang ketiga saya sampaikan tadi sanksinya ya, sanksi bagi gadis jejaka yang didefinisikan, yang diistilahkan dengan ghairu muhsan, dan sanksi bagi orang yang sudah pernah melakukan pernikahan, baik dia janda maupun duda, yaitu seorang yang muhsan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.